Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal Salam. capture keempat atau kelima lah itu ya, keempat. Walaupun pertemuannya kalau nggak salah kelimanya. Singkat saja, saya hanya akan menampilkan 3 slide. Nanti kita berputar di pembahasan itu. Kita akan bicara tentang kompleksitas pemilu kada atau pilkada, kemudian anggaran ya masalah-masalah dalam kerangka anggaran negara dalam pilkada itu, lalu di situ yang ketiga adalah pancaan ya antara kekuatan negara dan kekuatan masyarakat yang selalu terjadi di dalam pilkada. Dalam kondisi yang lemah sekalipun selalu ada perebutan sumber daya atau alokasi nilai, ya kadang-kadang nilai politik, kadang-kadang nilai ekonomi, dan kadang-kadang bisa dua-duanya. Ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Problem pilkada kita itu banyak sekali. Kalau kita belanja masalah yang serius, kita akan dapati sejumlah persoalan, yang persoalan itu akan menambah gitu ke tingkat kewaspadaan kita atau untuk meningkatkan pilkada kita dari hal yang paling mungkin bisa kita lakukan. Overview ini tentu juga tidak mengabaikan bahwa pilkada di banyak tempat itu juga lebih bagus, karena ya Anda bayangkan sejak tahun 2005 saya rasa sudah ada pilkada di ribuan, ya, 1000 lebih saya kira, yang digelar di Indonesia, dan seluruhnya itu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, bahwa integritasnya ya pada sebagian kecil, lalu luber jurdilnya pada sebagian yang lainnya, maupun semacam dukungan logistik, administrasi, fasilitasi dari pemerintah, lalu peranan dari civil society, masyarakat, lalu dukungan dari instansi penegak hukum, serta partisipasi dari para pemangku kepentingan, itu memang harus dicatat dengan keragaman ya. Karena wilayah kita ini terlampau luas, dari Sabang sampai Merauke, dengan 250 bahasa yang hampir juga sama dengan suku bangsa, sedangkan di satu berbahasa yang sama saja belum tentu berlogat yang sama. Lalu bibir pantai kita sangat panjang dan terpanjang di dunia, saya kira, setelah beberapa negara di 1-2 negara sebelumnya. Kalau tidak salah Filipina atau bukan Filipina, atau di Chile gitu ya. Maka kemudian kita bersyukur bahwa pilkada itu mampu dijalankan secara lebih baik. Kalau dari sisi tugas demokrasi elektoral sebagai instrumen kedaulatan rakyat, ajang kedaulatan rakyat, selesai dan sudah berhasil gitu menurut saya. Kalau dalam arti punya integritas, demokratis, kualitas dan seterusnya, saya rasa saya bisa katakan bahwa seluruhnya masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Nah, saya menyampaikan problem local election itu dalam konteks yang sebagian yang bagus tadi itu bukan apa-apa, karena tentu kan buat apa ilmu pengetahuan kalau basisnya adalah yang terbaik saja,
yang terbaik harus kita akui, tetapi yang buruk, yang menjadi kelemahannya juga harus terus ditingkatkan. Nah, bagaimana mungkin kita mau memperbaiki keadaan kalau tidak mampu menunjukkan titik lemah dari yang terjadi dalam hal ini pilkada yang sudah berjalan. Ini diambil dari seluruh sumber baik peneliti dalam dan terlebih luar negeri, lalu riset-riset yang dibiayai secara kelembagaan, kemudian individu saya yang memang merunut dari beberapa kepustakaan yang sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan, termasuk apa yang pernah saya tulis mengenai beberapa pilkada di Talaut yang saya presentasikan di Cambridge, ya, di Universitas Cambridge pada tahun 2016, maupun dua jurnal yang dimuat di jurnal Amerika tentang pilkada di Papua. Nah, beberapa hal itu yang kemudian punya citasi yang lumayan baik di kalangan analis pilkada di dunia, ya. Nah, itu sebagian yang kemudian saya akan sampaikan kepada saudara. Nah, ini yang agak mendasar bahwa pilkada kita itu termasuk pemilu sebenarnya. Dalam kaitan dengan pemilih itu, voters lebih tampak sebagai supporters, ya, dalam kegembiraan saat pilkada. Beda antara voters dengan supporters, atau mungkin pernah sepertinya ini soal pernah saya sampaikan. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah yang sangat cukup serius, karena Anda tahu kita bikin negara itu untuk rakyat, kita bikin universitas itu untuk mahasiswa. Nah, sedangkan kita bikin pemilu untuk terutama sebenarnya pemilih, selain adalah kandidat, tetapi kepada pemilih lah. Kenapa itu perlu ditekankan? Karena itu banyak hal yang menguak. Ya, jadi keadaban pemilih itu menguak banyak hal. Ya, tidak hanya masalah-masalah yang sangat sepele, tapi ada problem misalnya soal pendidikan politik, ya, pendidikan kewarganegaraan, civic education, lalu bagaimana itu karakter kita sebagai bangsa itu dibentuk, lalu bagaimana para agamawan itu bekerja dan ada hasilnya, bagaimana para ideolog, ya, itu berhasil di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nah, karena apa? Pemilu itu puncak, ya, puncak dari ekspresi mereka yang disebut pemilih itu punya kapasitas, punya kemampuan. Nah, pemilu termasuk di dalamnya adalah pilkada, bagian pemilih di dalam pilkada sama juga pemilih dalam pemilu itu mewakili apa yang ada di benak, ada di batok kepala setiap pemilih, bahwa mereka adalah manusia ideal versi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu. Dan ini adalah hal yang menonjol, gitu, hal yang harus tampak, hal yang harus ada. Karena pemilih yang kuat lalu kepadanya punya resistens untuk menolak terhadap politik uang misalnya, sedangkan politik uang itu berasal dari kartel, ya, para kaum kartel yang menggarong uang negara untuk kepentingan dia, gitu. Nah, kita ini lebih banyak supporters daripada voters, ya. Apa sih bedanya antara supporters dengan voters? Kalau voters itu jelas sekali, ya, dia tidak saja pemilih dalam pengertian numerical, angka, tetapi di balik numerical itu adalah substansi, ya, semacam substansi yang
yang punya daya resisten ketika ada yang mengintervensi terhadap kemandirian warga negara yang memiliki hak memilih tadi itu. Ada rumusan dari Andrews ya, dalam The American Voters. Ciri dari voters itu adalah kemampuan menangkap mengenai program-program, apakah program-program yang dijalankan oleh para kandidat itu, program yang ditawarkan oleh para kandidat itu memang rasional atau hanya abal-abal begitu ya, dari Andrews ya, The American Voters dalam bukunya itu. Lalu Panoris misalnya itu mengatakan bahwa voters itu ya pihak ketiga gitu ya, pihak di luar negara dan aparatus negara yang dengannya itu mampu mengimbangi terhadap kekuatan negara. Dia entitas yang harus kritis dan dengan itu kemudian mampu menjadi penyeimbang, ya, imbalancing gitu ya, dari kekuatan negara, dan dengan itu pula ada kontrol yang terus-menerus dilakukan. Saat misalnya wakil rakyat yang dia pilih tidak mampu menjalankan, dia bisa menggunakan instrumen apa yang namanya mekanisme recall, ya, citizen initiative, atau pemakzulan itu untuk kemudian menyegerakan kesadaran kepada wakil rakyat maupun pemerintah yang telah dipilihnya dalam satu konstituen untuk kemudian cepat-cepat berubah dan memperbaiki keadaan. Karena kita tahu bahwa posisi tawar pemilih di sejumlah negara dengan sistem yang memperkenalkan adanya recall seperti di Amerika dan hampir seluruh negara bagian yang dekat dengan kita itu Malaysia misalnya, itu kemudian pemilih itu sangat kuat. Recall itu adalah mekanisme untuk menarik wakil rakyat hasil pemilu, pejabat hasil pemilu, di elected official, untuk kemudian ditarik, dipecat dengan mekanisme begini. Memang tidak seluruhnya seragam di banyak negara, tetapi misalnya untuk bisa merecall wakil rakyat kita yang ada di Senayan misalnya, di dalam satu daerah pemilihan, ya itu namanya konstituen, itu mengajukan petisi minimal 12% misalnya, atau ada yang 45%, ada yang 25%, dan jumlah sebanyak itu kemudian diajukan ke, ini mekanismenya beda-beda, ke Komisi Pemilihan Umum atau langsung ke DPRD atau DPR RI gitulah, sesuai dengan jenjang masing-masing di masing-masing negara tidak sama. Lalu orang itu bisa dipecat gitu. Karena itulah kemudian wakil rakyat yang tidak pernah datang ke konstituennya, tidak pernah memperjuangkan gitu ya, itu bisa dicopot. Oleh siapa yang mencopot? Yang diajukan oleh pemilih di konstituennya setempat, di daerah pemilihan setempat gitu ya. Nah, saya termasuk yang berjuang soal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Pemilu atau di MD3. Tapi gagal terus ya. Kenapa? Karena tahu konsekuensi kalau ketentuan ini diterapkan. Dan ini tidak banyak yang mengendorse ya gagasan ini. Saya tidak tahu ya. Padahal sejak 10 tahun yang lalu lebih itu saya ajukan secara resmi misalnya di dalam RUU Pemilu sejak pemilu 2009 gitu ya. Tapi ya mental semuanya. Tapi suatu waktu harus ini dilakukan karena biar wakil rakyat kita itu tidak sebedoteng ya, cuek-cuek saja. Agenda wakil rakyat itu harus berbanding lurus dengan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya rakyat nggak setuju terhadap Omnibus Law, ya sudah,
Itu jelas, nggak usah mengakidakan itu. Kalau nggak ada begitu dia suka-suka saja. Jadi inilah konsekuensi kelemahan sistem pemilu proporsional berimbang kita, karena tugas pemilih begitu selesai, ya kan, begitu selesai memungut suara, menggunakan hak memilihnya, selesai sampai 5 tahun kemudian. Nah, beda memang dengan sistem pluralitas mayoritas atau sistem yang secara salah kaprah disebut sistem distrik itu. Tapi apakah kemudian di negara-negara yang proporsional, perwakilan berimbang atau proporsional seperti Indonesia ini tidak dimungkinkan? Oh ya, sangat mungkin. Bagaimana caranya? Ya ada, dicantumkan menjadi keharusan di undang-undang, karena hanya dengan undang-undang lah jaminan terhadap pelaksanaannya ya itu diwujudkan. Tidak perlu undang-undang dasar lah, tapi paling tidak dalam undang-undang. Jangan PP itu kadang-kadang mulur-mungret, apalagi peraturan menteri, apalagi surat edaran. Dalam COVID-19 ini kan cara kerja pemerintah kan tahu sendiri. Nah, kira-kira begitu, lebih banyak supporters daripada voters di dalam pilkada. Kendati pun dari pemilu ke pemilu atau dari pilkada ke pilkada, bahwa fenomena kampanye dengan hingar-bingar makin sedikit, ya, tetapi saudara semua itu sulit menolak jika saya katakan bahwa partisipasi pemilih itu hanya pada saat kampanye dan pemungutan suara. Selebih dan sekurangnya gitu kurang. Itu mirip, maka saya suka bikin anekdot bahwa pemilih kita itu hanya pengawasan gitu ya. Tapi ini sekarang sudah tidak ada banyak. Pengawasan itu kalau kampanye dikasih kaos, ya akan datang dan rame-rame lalu nonton biduanita dangdut, ya. Saya kira itu selesai dan kemudian akhirnya jadi platform ya, rakyat di dalam partisipasi. Ini kan konyol sekali. Kalau begitu, alih-alih untuk menjadi penyeimbang dari kekuatan negara, maka pemilih ya sekedar sebagai ikut dalam pengawasan. Maksudnya kalau dikasih kaos dalam kampanye. Kalau tidak, ya sial sajalah begitu ya. Nah, itu problem kita yang pertama dalam pilkada kita. Nah, karena itu ini sejalan rendahnya kapasitas pemilih untuk mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih, sekaligus juga representasi dari warga negara sebuah bangsa, sebuah negara. Nah, rendahnya kapasitas pemilih, saya rasa ini tidak hanya di pilkada, karena memang ini kapasitas masyarakat kita di depan negara yang juga tidak kuat gitu ya. Nordlinger itu membagi tingkat partisipasi masyarakat dan dalam hubungannya antara keterlibatan masyarakat di dalam negara gitu. Itu ada beberapa kualifikasi. Kalau negara lemah maka masyarakat kuat. Kalau masyarakat kuat, masyarakat lemah, negara kuat. Nah, yang paling ideal adalah negara dan masyarakat harus sebanding gitu ya. Tapi kadang-kadang mengharuskan juga agar kekuatan negara lebih tinggi sedikit, walaupun jangan terlalu banyak. Indonesia pada zaman Pak Harto, yang besok kita peringati 22 tahun reformasi itu, pada zaman Pak Harto itu di negara Orde Baru itu kuat, negara state actors itu kuat, sedangkan civil society itu lemah. Ya. Nah, menjelang pemilu, menjelang tahun dalam
bahwa setelah reformasi bergulir, awal-awal terutama negara itu lemah, tapi masyarakat begitu kuat. Karena memang itu sangat menekankan pada. Nah, kemarin sih tadinya mau cuma ternyata sudah nih, saya juga lupa apa kemarin deh, terlalu banyak kemarin. Nah itu yang kemudian jadi problem. Nah sekarang saya tuh tidak pernah marah selama bukan yang prinsip-prinsip lah sekali, nggak pernah. Nah sekarang kekuatan negara dan masyarakat kembali ke titik nadirnya. Masyarakat tidak lagi kuat sebagaimana pada awal-awal. Terima kasih Frans buat kejujurannya. Tapi akhirnya jadi lemah, gitu ya. Karena situasinya memang tampaknya dilemahkan. Nah ini yang menurut saya kita akan kehilangan daya kontrol yang sungguh kuat, dan dengan begitu kita akan kehilangan juga perbaikan-perbaikan. Kekuatan negara yang baik akan selalu mempertimbangkan mengenai kekuatan masyarakat, karena dengan kekuatan masyarakat itu diperlukan untuk adanya kontrol. Berbahaya sekali negara kalau tidak punya kontrol, itu akan kehilangan daya perbaikan. Itulah kenapa oposisi itu selalu dilembagakan, karena dengan pelembagaan itu nanti akan ada terus dialektis. Nah, andai dalam satu kurun, satu periode, 2 periode, 3 periode tidak ada kontrol dan habis semua orang kritis, wah itu jauh lebih berbahaya. Sangat berbahaya, karena negara tidak punya nurani akhirnya. Negara tidak punya tidak punya tempat untuk digonggong begitu, sehingga dia pasti akan abai, dan itu tragedi betul ya. Maka pemimpin yang baik itu akan selalu menyisakan orang-orang kampus, orang-orang kritis, orang-orang yang di sektor-sektor gereja dalam tradisi Eropa Barat ya, kaum agamawan, kaum ideolog yang non-interest begitu, untuk selalu dipelihara sebagai nurani bangsa. Karena dengan itu maka daya meji dari kekuatan masyarakat untuk selalu mengingatkan kepada negara yang sedang misalnya menemui jalan buntu begitu, maka itu bisa dilakukan. Kampus-kampus dibiarkan itu, biar kritis gitu ya, enggak masalah. Karena namanya kritis tidak juga akan menjatuhkan wibawa aparatus negara. Tapi hanya mereka yang takut dengan kemajuan saja, itu dimulai dari ketakutan akan kritik. Ya. Nah, rendahnya kapasitas pemilih inilah yang agak memilukan, karena emang rendahnya kapasitas kekuatan masyarakat di depan negara. Nah, berikutnya adalah ini dia dalam menjelang pilkada, pencalonan yang tidak mengandalkan internal gitu ya, internal tidak mengandalkan internal partai politik. Oh satu aja, oh ya super Pak yang apa Inggris itu? Pencalonan yang tidak mengandalkan internal partai politik ya sebagai sumber kepemimpinan. Jadi sumber kepemimpinan itu tidak diandalkan kepada justru internal partai. Artinya bahwa internal partai itu atau partai politik lebih senang mengambil orang di luar kadernya dan kemudian dipromosikan dalam pemilihan kepala daerah misalnya. Padahal saudara tahu bahwa yang namanya fungsi dari partai politik, satu diantaranya adalah sebagai sumber kepemimpinan, tentu sesuai dengan levelnya nasional kalau untuk partai DPP begitu, di daerah juga demikian. Nah
itu keharusan, karena itulah aspek yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain gitu. Kendati pun belakangan muncul kemungkinan rekrutmen melalui apa yang namanya calon perseorangan, saya rasa itu sebagai bonus dari keadaan masyarakat, karena masyarakat tidak diharuskan untuk melakukan perkaderan bangsa yang diwajibkan oleh undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu. Kalau saudara bisa lihat, dan secara teoritis bahwa partailah yang menjalankan fungsi-fungsi mutlaknya ialah sumber kepemimpinan nasional atau daerah. Di pilkada ya tentu daerah. Tetapi aneh karena struktur hierarkis partai politik juga sangat tersentralisasi dengan begitu ketat, sehingga serba pusatlah ya itu persetujuan. Nah, menurut saya ini sangat membelakangi terhadap konsep desentralisasi, karena satu dari sekian fungsi desentralisasi politik adalah adanya pilkada. Pilkada yang mewakili lokal, bukan yang mewakili nasional. Ini yang aneh, karena misalnya sebuah partai dan hampir seluruh partai di Indonesia belakangan ya terhenti saja karena ada pandemi COVID ini, bahwa dia menerbitkan hampir seluruh calon kepala daerah yang akan diusung dari partainya. Sedangkan daerah hanya sekedar manut saja terhadap apa yang diputuskan. Aspirasi orang daerah sebagaimana terjadi di Solo gitu ya. Banyak kader yang bagus, di situ kecambah dari sumber-sumber kepemimpinan daerah karena loyalitas kader dari bawah, dari misalnya ranting sampai kecamatan sampai ke cabang, itu ya diabaikan begitu saja, langsung diputuskan melalui proses yang bersifat top down gitu ya, bukan bottom up. Nah, kalau begitu pilkada sebenarnya gagal dalam soal-soal begini, karena aspirasi rakyat di daerah tidak diakomodasi sedemikian kuat, tetapi justru menjadi paket kebijakan orang-orang di level pusat. Apakah ini bisa diselesaikan? Bisa. Satu yang paling mematikan adalah kita memungkinkan adanya partai lokal di daerah. Jangan hanya partai lokal di Aceh saja, ya, di Papua saya rasa daerah pusat yang lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan masyarakat Papua dari dulu itu saja, sedangkan mereka berpijak itu di atas tanah yang mereka pijak itu adalah sumber keuangan, sumber kekayaan yang luar biasa, yang bahkan tidak ada duanya di Indonesia dari sisi sumber tambang emas maupun tembaga dan sejenisnya yang hanya ada di tanah Papua. Tapi kehidupan mereka tidak berbanding lurus penghidupan rakyat di atas tanah, di mana kekayaan emas itu luar biasa dan mampu memberi kontribusi buat pendapatan negara, itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan harkat martabat yang dimulai dari ekonomi mereka, gitu ya. Nah, ini ironis sekali. Nah, itulah yang menurut saya itu semua berangkat dari pencalonan yang tidak mengandalkan internal. Diam-diam internal partai politik justru tidak membopong, tidak mengusung, tidak mempromosikan para kadernya yang potensial, yang dia berasal dari daerahnya, berasal dari kader di daerahnya, yang dia menapaki jenjang karir di partai politik dengan itu dedikatif gitu ya. Ketika tiba-tiba ada
orang yang dekat dengan partai politik di level pusat, ketua umum maupun bos partai di level pusat itu menginginkan agar dia jadi, ya jadilah dia jadi calon. Ya, dan sebagian besar jadi calon memang dengan politik uang, tapi sebagian yang lain yang ditolak. Nah, ini ada problem pencalonan yang tidak mengandalkan pada internal partai. Harusnya apapun ya kader partai dipromosikan gitu ya. Mereka tidak percaya diri, kenapa? Karena pendidikan politik di lingkungan dia juga nggak jalan. Coba perhatikan bahwa kantor-kantor partai politik itu kan tampaknya baru beberapa dekade itu aktif gitu. Setelah ada skema bantuan pemerintah terhadap partai politik. Karena ada 3 poin ya. Pertama adalah pembangunan ideologi bangsa. Yang kedua adalah pendidikan politik ya bagi anggota dan atau warga. Dan yang ketiga adalah untuk menghidupkan sekretariat. Ya. Tapi yang paling berfungsi itu sebelah terakhir ini yang untuk hidup. 9 partai yang ada di parliamentary threshold harusnya jadi contoh ya. Tapi coba Anda kapan waktu datang ke kantor partai di level yang bisa Anda datangi. Kalau malam apakah ada kehidupan di situ? Atau kalau siang malah justru banyak ada lampu yang belum dimatikan. Kalau sebuah rumah lampu tidak dimatikan di siang hari berarti nggak ada penghuninya pasti itu. Nah, apakah itu atau sosok begitu ya? Silakan. Karena sumber persoalannya ada di soal pelembagaan partai politik, ya cermin dari pelembagaan partai politik yang lemah. Dan ujung dari semua itu antara lain adalah soal pencalonan. Ya, nah karena itu pencalonan menjadi hilir gitu ya, sebelumnya mata rantai terakhir dari mata rantai yang ada, tapi ujung dari hilir itu ialah hulu karena pelembagaan partai politik yang gagal atau kegagalan pelembagaan partai politik. Nah berikutnya problem pilkada, problem dalam kaitan dengan pilkada kita, ada dominasi elit kepemimpinan partai politik di daerah, ya, karena kadang-kadang ya ini soal basis kapasitas kepemimpinan, ada basis kapasitas material gitu, ada basis kapasitas akademis yang bercampur aduk, tetapi menyatu dalam problem yang saya sebut akhirnya dominasi elit di satu sisi dalam kepemimpinan, di saat bersamaan lemahnya struktur elit di bawahnya dan apalagi pengurus serta terlebih lagi adalah anggota. Maksud saya bahwa untuk menjadi elit kepemimpinan yang baik sehingga mampu menjadikan lembaga itu berkesinambungan, berkelanjutan, maka yang pertama adalah tentu kapasitas kepemimpinan. Kapasitas kepemimpinan ini juga berasal muasal, berkaitan atau berkelindan dengan kapasitas akademik. Selain juga adalah rekam jejak maupun ya akhirnya adalah kapasitas material. Dia punya basis material. Artinya adalah orang ketua partai itu harus tuntas dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi memerlukan ya basis material yang begitu banyak sehingga merusak terhadap kemandirian partai itu ketika berhadapan dengan faktor eksternal. Ya, tidak harus menjadi kaya sebenarnya, tetapi sesungguhnya dia tidak menjadi beban ya buat keadaan, dan dengan keadaan itu kemudian akan terganggu. Tapi dia sudah mandiri. Istilah saya adalah bahwa dia sudah tuntas dengan dirinya sendiri.
tidak menjadi beban dari lingkungannya. Kalau makin kaya, ada yang bilang itu makin bagus, tetapi kalau kaya tetapi justru mencari kekayaan dari partai, ya, dalam sebuah cerita tentang ada malah praktek pengeboran di sebuah daerah karena kebetulan jadi ketua atau pos partai, lalu dia bisa menekan pemerintah. Ya, pada masa-masa lalu di sebuah negara, silakan tebak sendiri di negara mana, lalu dia bisa terpasok ya atas malah praktek usaha salah satu kelompok usahanya itu, sehingga ditopang melalui anggaran keuangan negara. Karakter ini yang agak tampak dan agak umum di kepartaian kita. Ya, dominasi elektrodominan ini biasanya memadukan antara yang pertama itu justru di Indonesia adalah kapasitas material, kapasitas kekayaan, basis materialnya jauh lebih kuat. Sedangkan basis yang lain itu nomor sekian. Apalagi memang tren sekarang, saintis tidak lagi seperti diperlukan. Masalah-masalah kebangsaan itu tidak harus diacu kepada orang pintar. Apalagi dalam pandemi COVID ini, saintis tidak lebih dari sekadar pendapat yang tidak bertaji, tidak bertuah begitu, tidak mengandung nilai yang kemudian harus bagi kalangan pengambil kebijakan untuk kemudian dijadikan sebagai acuan. Dan negeri yang sedang tertimpa abnormalitas mengenai sains bukan sebagai solusi bangsa, tapi hanya bisa kebijakan yang bisa dibunuh dan begitu cepat. Tidak perlu ada penelitian dasar, penelitian kimia, biologi, ya pokoknya yang dasar-dasar itulah. Tapi ngapain mikir begitu terlalu panjang, sedangkan impor bisa lebih murah, lebih cepat gitu ya, dan dia dapat untung importernya itu karena ada kuota dan seterusnya, daripada mengembangkan lab lama lagi, belum tentu juga lagi berhasil. Ngapain meningkatkan gaji buat para peneliti dalam ilmu kesehatan yang sekarang sedang ini? Orang pendapat ahli kedokteran saja yang paling kambing sekalipun juga nggak didengar. Ya wajar kalau kita kacau ya. Nah saudara, untuk menutupi kelemahan pencalonan, elit parpol lalu merekrut tokoh populer di luar kader untuk dipromosikan sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Ya, alasannya gampang karena dia sudah langsung cash on hand gitu ya, atau sedikit-sedikit petty cash lah. Sedangkan kadernya, aduh, susah diharapkan. Pinter ya iyalah pinter, tapi ngeyel di mata elit partai. Lah buat apalah orang begini kata dia. Nah udahlah, dia mau membiayai dalam batas yang paling memungkinkan dalam kampanye, ya sudah itu saja. Akhirnya pragmatis sekali. Tiba-tiba dia dijadikan kader, ya, dikasih kartu anggota partai, jadilah dia sebagai kader partai X, partai Y. Apakah menang? Sebagian besar menang, ya, sebagian kecil saja yang gagal. Nah itu artinya kebutuhan sosial akan kelemahan itu bisa dipenuhi oleh keadaan itu anehnya juga berpihak kepada hal yang kurang baik, pada hal yang lebih bersifat pragmatis gitu. Lalu kekuatan oligarki lokal, ya, orang kuat, local bossman, ya, mewarnai pilkada kita.
Dan biasanya kekuatan oligarki lokal ini juga berbanding lurus dengan usaha-usaha yang tidak benar. Saya mau kasih contoh ya, di beberapa daerah hasil survei tentu saja ini di Maluku Utara, di sebuah kepulauan, orang yang terbiasa untuk membabat hutan, ya, bahkan sebagian berita itu mengatakan dia illegal logging ya, pembabat hutan dan segala macam. Kayu-kayu besi yang berusia ratusan tahun itu dalam waktu singkat itu dibabat ya, lalu untuk membiayai sepak terjang kepolitikan mereka, lalu jadi bupati, lalu kemudian jadi gubernur. Dan ya itulah, jadi kekuatan oligarki itu suci belaka dalam tanda kutip, tetapi kemudian ketika berada di konteks di mana siklus hidupnya dalam usaha tadi itu, dia ada bagian dari komponen yang membuat keadaan lokal menjadi lebih buruk, lingkungan hidup, sektor usaha, ya itulah kemudian orang-orang kuat lokal, local bosman, siklus ya, melakukan penelitian di Filipina, ya saya sarankan Anda membaca artikel itu ya, saya punya kalau Anda mau. Lalu oligarki lokal, penelitian saya mengenai integritas proses, integritas hasil dan integritas para penyelenggara pemilu dalam pilkada di Papua, pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 ya, 2016 atau 2017 saya lupa. Itu jelas sekali bahwa ketua KPU ya, mantan ketua KPU 2 periode mencalonkan sebagai bupati dan ini kebetulan petahana. Lalu dia bersekutu dengan pengusaha yang disebut-sebut pelaku pembabat hutan, lalu menanglah. Dan tidak lama kemudian, dalam waktu 1 bulan, di daerah Kabupaten Jayapura itu kemudian banjir dan semua orang menyalahkan, tapi ya orang itu yang terpilih melalui proses yang sangat panjang dan berliku. Kenapa kok begitu dramatis sekali ya? Karena pada hari H pilkada ya terjadi pergantian seluruh anggota KPPS. Tidak seluruhnya, tapi 80% tiba-tiba anggota KPPS itu diganti. Anggota KPPS diganti, Anda bayangkan saja. Kalau tidak orang kuat tidak mungkin. Dan konyolnya lagi, KPU tidak tahu bahwa itu ada pergantian di bawah. Hampir sekali ini. Tidak mungkin kalau bukan orang kuat. Orang yang punya akses baik ke bawah, dia bisa perintahkan kepala desa atau kepala kampung istilahnya, kepala distrik, pak camat gitu. Lalu pembiayaannya semua dari mana? Itulah. Nah, itulah orang-orang begini yang kemudian merusak integritas proses pemilu. Jelas sekali integritas hasil dan integritas para penyelenggara pemilu. Karena para penyelenggara pemilu di internal KPU sendiri, internal KPU lokal itu juga ribut, ya, di bawahnya juga ribut, Bawaslu juga pecah, bahkan mencerminkan dari konstelasi dukungan kepada masing-masing kandidat, lalu berbanding lurus paralel dengan perpecahan yang mengompakkan ya, kepala desa, kepala kampung, dan kepala distrik, camat dalam satu kesatuan untuk mendukung petahana. Karena ini gila sekali ya.
dan ada masalah diulang lagi biayanya. Ampun, ya. Nah itu gambaran. Saya undang Anda untuk membaca ya karya saya soal begini yang pernah terbit dalam bahasa terbit di jurnal di Amerika. Nah, dalam banyak kasus, saudara-saudara, pilkada itu justru jadi ajang kartelian aktor lokal yang bersekutu dengan pengusaha hitam di level nasional atau lokal. Data penelitian dari jaringan tambang bahwa pilkada yang atau tidaknya pilkada pemilu pada umumnya yang sering ya pilkada itu sering terjadi masalah gitu ya, di daerah-daerah yang kekayaan sumber daya alamnya tinggi besar gitu. Yaitu tambang lah. Tambang yang paling ringan itu tambang kalian C kan, tapi kemudian dalam skala-skala yang lebih besar itu menentukan terhadap warna dinamika di daerah itu dalam pilkada. Kenapa? Karena memang ya kalau di daerah-daerah yang miskin apa menariknya? Kalau di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, pada akhirnya dia bisa, nanti akan saya jelaskan sampai ke sana aspek itu gitu. Ada patronase ya, patron and client, bahkan menyerupa dalam klientelism yang cukup akut dalam pilkada, dan itu adalah cikal bakal embrio dari apa yang disebut sebagai politik uang, money politics, yang itu bagian yang akhirnya dianggap lumrah dalam penyelenggaraan pilkada kita. Catatan-catatan dari Misner, terutama dari Aspinall ya, ini ada buku baru ya yang saya belum sempat baca dari kawan kita Burhanuddin Muhtadi tentang kuasa uang dalam penyelenggaraan pemilu kita. Itu menjadi hal yang akhirnya dianggap lumrah. Tentu sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini adalah gambaran yang ada dan tidak mencerminkan seluruhnya. Nah, praktek politik uang, ya, praktek politik uang itu biasa itu. Dalam arti yang bisa Anda pahami ya. Ada mungkin kalau fenomena gapit ya, fenomena gapit itu ya semacam botoh gitu. Jadi misalnya Anda ingin memenangkan pilkada atau jadi legislator, Anda sewa itu tukang blamer ya, dan juga gambler sebenarnya, penjudi, lalu ya Anda bisa arahkan pemilih untuk menjadi ajang judi gitu. Itu ya sepak terjang. Dan ini pernah jadi ini diteliti oleh Josh Iqbal yang kemarin jadi pembicara itu di IP itu membicarakan masalah kapit di Demak. Dan Bu Fitri ya botoh di Pati, botoh di beberapa tempat di Jawa Tengah ini. Kedua-duanya adalah mahasiswa DIS ya. Saya kira memperkaya kajian-kajian hasanah mengenai penyelenggaraan pilkada kita. Lalu pembiayaan penyelenggaraan pilkada sangat ditentukan oleh kemauan baik dari kepala daerah. Kan tugas untuk menerbitkan, mencairkan anggaran itu bukan pertimbangan karena mau tidak maunya kepala daerah, bukan ini uang dianggap sebagai uang masjid gitu ya, lalu disedekahkan begitu, dianggap sebagai zakat, uang gereja yang harus disalurkan sebagai sedekah gitu ya bagi pemilih, dan kebetulan ini dalam pembiayaan pilkada. Jadi sistem yang baik itu tidak mengandalkan pada kemauan baik atau tidak kemauan baik. Tidak mungkin diserahkan selera kebaikan itu kepada orang, termasuk kepada pemimpin.
harus bagian dari sistem, karena biaya pilkada itu karena memang agenda negara memang harus ada pilkada, gitu ya. Jadi bantuan sosial kepada masyarakat itu yang berasal dari baik APBN maupun APBD maupun kedua-duanya bukan karena kebaikan orang yang kebetulan menjadi pemimpin lalu dikasih. Itu bukan sedekah, itu keharusan dia sebagai pemimpin yang digaji juga oleh negara. Jadi Anda tidak perlu terpukau bahwa itu baik. Iya, yang diperlukan sebenarnya bagi pemerintah itu, bagi penguasa itu bukan karikatif semacam itu, tapi adalah aturan yang sehat yang jauh diperlukan, ya. Saudara-saudara begitu itu masa lalu, ya, pendekatan-pendekatan yang sangat menekankan pada kedermaan itu seolah rakyat itu dibudidayahi gitu, ya, padahal itu uangnya rakyat. Dia sekedar sebagai agen penyalur saja, tidak lebih dari itu. Toh sudah jadi agen penyalur, bungkus plastiknya ditulisi lagi, sehingga terlambat karena bungkus plastiknya belum jadi. Nah, itu kan menurut saya kurang pas. Pembiayaan penyelenggaraan pilkada sangat ditentukan oleh kemauan. Pilkada juga begitu sepanjang 2005. Memang saudara-saudara itu sudah lebih baik, karena di 2005 sampai 2010 itu ngoprak kepala daerah untuk lebih banyak melakukan, gitu, mengeluarkan anggaran itu. Ampun dah, saya punya pengalaman setiap hari itu nagih, kok ini dan semacam ini. Kan kacau ini, negara yang menggantungkan selera kepada orang seorang gitu. Padahal itu seharusnya memang begitu. Toh kan bukan uang mbahnya, ya, si kepala daerah itu untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan gitu. Jadi ngaco kalau begini, ya. Sehingga telepon satu-satu, malas sekali sebenarnya, tapi apa boleh buat. Karena demi bangsa dan negara, apa boleh buat, apapun harus kita lakukan. Sehingga ya itu lumayan, itu pun masih menyisakan masalah. Sebelum 2010, saya rasa itu susah sekali. Yang jauh lebih memilukan adalah posisi pengawas. Karena sekretariatnya, kantornya, ya, itu jelas sekali harus turun pada saat mereka setelah dilantik. Kalau KPU ada sekretariat, dan Anda bayangkan bahwa sebelum dalam bentuknya seperti sekarang, Bawaslu itu ad hoc. Ya, jajaran pengawas pemilu itu kan seperti ATK. ATK tahu, ya? Alat tulis kantor. Status di dalam pembiayaan ATK itu kan sekali pakai dibuang. Ada pilkada, ya ramai sekali. Begitu pilkada sudah selesai, ya sudah, bubarkan lagi. Nah, siklus ini yang kemudian berulang-ulang sampai kali kedua, ketiga gitu, ya. Lalu saya berpikir, nah ini harus diakhiri itu. Satu di antaranya harus dipermanenkan gitu, ya. Itulah yang kemudian hasil perjuangan kami berhasil itu. Untuk apa? Untuk menjadikan partner bagi KPU sebagai administrator utama pemilu dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu. Anda bayangkan dalam urusan oligarki lokal, kalau KPU sendirian, ya, sedangkan state actors yang paling kuat itu adalah kepala daerah, KPU adalah target pertama, biasanya begitu. Kalau dia target pertama, integritas tidak bisa dijalankan. Melalui sekretaris masukkan dulu, walaupun sekarang sudah bisa dipisahkan mana yang organik, mana yang tidak. Tapi pada masa-masa itu jelas sekali untuk menyeting kemenangan. Ya, pertama KPU. Kalau KPU itu sendirian di satu daerah, tidak ada kontrol lain, pers nggak ada, LSM bikinan kesbang, hanya pengawas saja. Jadi kehadiran pengawas itu justru untuk
meneguhkan kinerja KPU dalam rangka menyelenggarakan pemilu. KPU sebagai administrator utama pemilu, Bawaslu sebagai quality assurance dalam pengawasan pemilu, dan belakangan DKPP sebagai penjaga dua-duanya. Itu. Nah, itu semua hanya mungkin kalau terfasilitasi dengan baik, karena undang-undang baik Undang-Undang 32 tahun 2004, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 ya, dan undang-undang akhirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, seluruhnya adalah undang-undang pilkada, maka tidak ada cara lain bahwa pembiayaan harus tepat waktu. Bukan juga karena didasarkan oleh kemauan baik dari kepala daerah. Tapi justru berangkat dari keharusan bahwa karena itu agenda demokrasi memang mengharuskan adanya pembiayaan, bukan karena selera orang. Apalagi kalau pilkada itu hasilnya mengecewakan. Ya. Fakta membuktikan kepala daerah yang kalah dalam bertarung. Di Jawa ada itu satu orang itu diengel-engel, ya, tidak demen untuk membahas anggaran pilkada. Dulu kan ada 2 putaran gitu ya. Nah, putaran kedua itu yang kemudian digoreng gitu loh. Apalagi tahu bahwa posisi dia tidak begitu menguntungkan karena hasil survei dan secara kualitatif bukan masyarakat tidak antusias kepadanya gitu. Ya itu ya kacau lah itu. Ya. Tapi sekarang lambat laun makin tahun itu makin berkurang. Walaupun sekarang dibentuk dengan mekanisme NPHD, saya kira juga nuansanya masih ada terasa. Nah, kalau logika ini yang kita pakai, maka sesungguhnya ya, kekhawatiran saya bahwa pilkada yang diundur, ya, pun sampai opsi pertama sampai 20 akhir tahun ini, ataupun 2021 Maret atau April itu opsi kedua, saya rasa tidak gampang untuk mengembalikan anggaran yang sudah ter-NPHD-kan di KPU dan pengawas pemilu, lalu ini dikembalikan direalokasikan ke daerah, ya, ke sekretariat daerah maupun DPR nanti akan membiasa balikin lagi ke sini, emang mudah, ya, apalagi menyangkut pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, saya agak ragu opsi pertama dan opsi kedua itu bisa dijalankan. Problemnya adalah pada pembiayaan ini, karena politik anggaran sangat digantungkan oleh kapasitas keuangan daerah. Dan kapasitas keuangan daerah itu memang panjang, dan karena itulah topik kita kuliah ini kan soal itu. Dan pada akhirnya skema itu akan terotak-atik dengan sangat berat. Lalu kemudian masalah dialokasikan untuk kegiatan yang lain yang pasti berkurang, sedangkan pendapatan daerah sendiri tidak seperti sebelum adanya COVID ini. Dan dengan begitu agak rumit nanti ya persoalan ini. Fungsi fasilitasi dan administrasi agak kacau. Apa yang namanya new norm itu menurut saya memang ya itu seperti semalam diskusi jadi new hope ya. New hope konyolnya jadi new hopeless, akan jadi ramai. Oke, baik. Nah, akhir dari ini adalah kendati pilkada makin teratasi, namun problem tekanan dari pusat ini sebaiknya membantu. Baru Pak Mendagri keluar ancam-ancam dikit, lalu NPHD terbit gitu, lalu masih tersisa juga disurati sambil injek-injek kaki lagi itu. Baru diancam-ancam nanti DAU DAK-nya enggak nah itu baru itu kemudian diperhatikan gitu ya. Yang menurut saya selera-selera begini yang tidak bagus dalam sistem ketatanegaraan kita. Baik, porsi kedua ini satu aja udah begitu panjang ya penjelasan. Ada hasil riset yang sangat saya suka
orang. Tapi ini riset ini baru laporan mentahnya lah istilahnya. Dan dalam waktu ini kawan ya, 1 bulan ini sudah bisa di launch ya. Dia menyoroti masalah uang itu mengubah segala-galanya. Kemudian dia meneliti dan membedakan antara keadaan masyarakat di satu daerah sebelum pilkada dan setelah pilkada. Apa kata dia? Temuan-temuan sementara itu mengatakan begini, dengan tentu saja juga temuan dari aspek lainnya. Corak konstelasi pemerintah daerah itu bersifat status quo. Nah, ini penjelasan yang dimaksud dengan status quo adalah keadaan yang ada pada saat itu, existing condition gitu ya, dan dengan saat bersamaan tenang. Gitu. Apa itu? Bagi petahana memiliki interest yang telah ada, namun ia ingin dikuatkan untuk jabatan kedua. Jadi petahana itu ikut dalam pilkada itu, dia berpikir pertama nanti dia harus mengakumulasi uang untuk modal jabatan berikutnya. Kalau dari bupati menjadi gubernur misalnya, saya bersamaan kemudian jabatan kedua ini juga harus lebih bermakna begitu. Itulah. Itu bagi petahana. Nah, sekarang bagi penantang atau challenges. Dia biasanya yang mengakumulasi modal, mengumpulkan uang, modal, dan menjadikan corak kebijakan sebagai posisi tawar. Bagi mereka nggak ada yang lain kecuali komitmen, kecuali janji kepada siapa? Secara luas kepada pemilih, secara terbatas kepada ya mereka yang punya uang. Anda tahu dan saya ingin kasih tahu saja bahwa ada juga orang di Republik ini dalam pilkada itu membiayai orang-orang yang memerlukan. Nah, itu tak terbatas kalau Anda mau. Apa kompensasinya? Ya nanti akan saya jelaskan. Ialah pada menyangkut kebijakan-kebijakan nanti yang akan terbitkan. Nah, ini sistem ijon ya. Tanaman padinya belum hijau bahkan sudah ditawarkan kepada tengkulak ya atau tengkorak ya tengkulak. Oke, yang berikutnya itu satu variabel ya. Nah ini dia. Setelah pemilu apa yang kita lihat setelah pilkada? Corak kebijakan pemerintahan daerah yang semula bersifat status quo tadi bersifat dinamis, berkembang, bergerak, berada dalam keadaan yang menuju ke sesuatu. Apa itu? Bagi petahana incumbent itu dia jelas merealisasi kalau dia menang ya, merealisasi interest, kepentingan ekonomi, kepentingan akumulasi modal, ya, jabatan kedua untuk, ini bukan jabatan kedua, jabatan untuk yang lebih tinggi maksud saya, atau ingin lebih kemuliaan, ialah legacy politik. Ya. Dia akan dipandang, misalnya Gus Pur akan dipandang sebagai orang yang berjasa pada waktu dia jadi kades, di desa itu ada tugu yang terbuat dari emas, mirip dengan Tugu Monas misalnya. Itu kan. Dia obsesi berikutnya kalau ntar lagi jadi camat, dia akan bikin kali di Wonosobo itu akan disatukan, akan disulap jadi emas semuanya. Nah, itu namanya legacy. Ya. Aku khawatir ente ngantuk, Gus. Penantang mengakumulasi modal dan menjadikan corak kebijakan sebagai posisi tawar demi meraih jabatan kedua kelak tentu saja ya. Itulah kemudian terjadi posisi tawar menawar yang lebih dinamis. Mari kita lihat apakah kemudian modal
kartelian. Jadi ini kalau Anda baca bukunya Gus Guido Ambardi tentang model kartel dalam sistem kepartean kita, intinya begini ya, bahwa kartel itu berpolitik, bernegara, tetapi mencari uang, dan sumber dari pencarian keuangan itu tadi itu memanfaatkan keuangan negara gitu. Model kartelian begitu. Jadi sumber pendapatan, sumber masukan dan segala macam itu dari bernegara, berdaerah atau bernegara. Nah, dalam arti kartelian, dalam arti makro, ya makro itu lebih luas. Dia ingin mempercepat dan memperluas jangkauan bansos misalnya. Bansos, ya. Saya rasa bansos itu nggak perlu, itu terlalu kuno sekali, masa bernegara begitu. Apalagi bernegara lempar-lempar bantuan dari dalam mobil. Menurut saya kok ya jangan lah ya. Rakyat, orang dalam agama saja, Anda kalau mau memberi amal, kalau bisa tangan kirinya tersembunyi, tangan kanannya tersembunyi. Kalau dipakai pasang-pasang label begitu. Uang negara lagi bukan uang negara. Kemudian ya janganlah ya. Orang yang kita kasih amal saja itu tetap harus dijaga harkat dan martabatnya. Dalam satu hadis ya, juga hadis qudsi ini, bahwa kalau kamu memberi bantuan kepada orang lain itu haram hukumnya untuk menyebut-nyebut orang yang pernah dibantu. Itu ya Gus ya, ada yang begitu Gus ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, mikro level mikro membisniskan kawasan sabu hijau itu di kawasan pinggiran Wonosobo itu yang hutan itu karena sudah terlanjur dia punya janji, karena dia pinjemin uang, udahlah nanti di situ yang daerah ramai tetapi sekarang dari kawasan hijau tadi, sabu hijau, maka nanti saya izinkan Anda untuk membangun SPBU misalnya gitu loh. Membisniskan sabu hijau, membisniskan kawasan hijau. Model kartelian setelah pemilu, setelah pilkada, pada level makro kebijakan populis. Ada bagus juga, dia memberi beasiswa kepada 100 orang setiap bulan ke luar negeri, adalah APBD-nya berapa gitu. Ya, kalau tokoh-tokoh yang mendukungnya, ketua maupun anggota tim kampanye kemarin yang membantunya dan seterusnya, diumrohkan, dihajikan. Itu kebijakan-kebijakan populis yang menyenangkan orang. Ya, sanak kadang ya, diberi tempat dalam jabatan-jabatan. Nah, sedulur-sedulur, gue tak bantu nanti, tapi tolong aku pinjemin uang dulu dong. Nah, nanti tak ke IG gitu ya. Nanti kamu mau apa, kamu mau haji, haji sana. Mau apa? Mau jadi kepala sekolah. Kamu daripada jadi staf KPU yang nggak jelas, saya hajikan, saya sekolahkan sampai ke S3, gitu kira-kira. Gus, Iya. tak Ingrid. Nah ini dia Gus. Nah, ente mesti tahu, Wita juga harus tahu, Ingrid sudah tahu. Mikro level bayar bunga dividen, ya, bayar bunga dividen dalam bentuk policy ya. Bentuk policy, Anda tahu itu maksudnya, kayak tadi sistem hijau tadi itu ya. Oke, ini kedua. Nah, ketiga, lanjutan dari apa yang kita bahas, pertarungan antara di daerah itu antara state actors dan non state actors selama pilkada itu dalam gambaran seperti ini ya, antara lain. Kalau state actors itu dia menang ya, dalam persediaan ya, stop persediaan ya.
uang dan modal. Ya, untuk apa? Untuk kampanye, sumber kampanye maupun meningkatkan elektabilitas kekandidatan dia, ya, bagi mereka kandidat yang berlatar belakang petahana. Petahana itu jelas punya uang dan capital stock, punya uang dan modal. Karena apa? Dia memegang semua sumber-sumber, ya, semua sumber-sumber pendapatan dan keuangan. Betapa gampangnya untuk menjadi. Jadi saya pernah katakan ya bahwa namanya kekuasaan itu selalu mengandung orang, uang dan barang. Nah, inilah money and capital stocks, ya, yang digunakan untuk apa? Biaya kampanye, membiayai kampanye dan meningkatkan elektabilitas, menjadikan sumber biaya kampanye maupun meningkatkan elektabilitas kandidat, ya, untuk orang yang berlatar belakang petahana, state actors. Ya. Karena kekuasaan Indonesia itu pasti berkonsekuensi pada sumber daya material. Ya. Kadang-kadang terlalu cepat. People and goods, ya. Orang dan barang. The main capital, ya, modal utama untuk to realize, merealisasi the campaign and electoral incumbent, ya, buat kampanye maupun elektoral petahana. Jelas sekali. Nah, yang terakhir adalah policy mobilization, mobilisasi kebijakan. Bagaimana memenangkan pilkada, ya, bagaimana kebijakan itu mengaruhi, ya, menjadikan kepentingan-kepentingan politik itu jadi menang buat kepentingan petahana. Itu pendakwaan yang selalu terjadi pada para aktor negara yang sedang berkuasa atau disebut sebagai petahana. Sedangkan kondisi non-state actors ini memilukan, ada tiga indikator. Yang pertama adalah social weaknesses, ya, kelemahan sosial, kelompok sosial itu lemah dan rentan, ya, untuk rentan untuk secara divisi, ya, ya, jadi dia rentan. Masyarakat itu sebenarnya rentan. Kendati pun kalau untuk urusan non negara itu, non politik itu biasanya kuat, tapi kadang-kadang butuh waktu. Non state actors. Yang kedua, masyarakat itu terbelah. Masyarakat itu terbelah ke dalam into many existing faction and group. Terbelah dalam rupa-rupa faksi dan kelompok. Dan memang masyarakat sipil cirinya begitu, tidak bisa memaksa dalam kaitan dengan pilkada dan dana pembiayaan misalnya, yang mereka tidak berdaya. Dan yang akhir adalah kadang-kadang hostile, ya, social hostile. Lemah dan terbelah adalah latar belakang permusuhan sosial atau sebagai pemantik dari permusuhan sosial. Ya, menurut saya sangat memberi ironi, karena dengan begitu kita akan bisa dengan gampang bahwa pemilih yang kebetulan berada dalam keadaan non-state actors akan selalu merupakan bagian yang akut dalam setiap permasalahan secara umum dalam masyarakat dan secara khusus dalam penyelenggaraan pilkada. Nah, begitu saya sampaikan mengenai